monggo kita sudah diberi waktu sebentar tidak hujan, monggo. Di sini kita bisa merasakan bagaimana para leluhur-leluhur kita ini saat itu sedang menjadi orang-orang yang tertindas. Ini telapak tangan akan saya tarik mundur ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perlahan-lahan pejamkan mata. Kita naik dulu, kita jangan di situ dulu. Dan kata para leluhur yang sepuh-sepuh dari Majapahit, musik Tarawangsa ini termasuk musik yang skopnya luas, jadi mencakup suku Sunda dan suku Jawa. Itu waktu itu memang menggunakan sejenis musik Tarawangsa ini untuk melakukan semacam upacara untuk berinteraksi, ya. Untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan para leluhur. Prabu Siliwangi juga sedang mengalami suatu peristiwa, sangat terpukul oleh adanya peristiwa perang, peristiwa di Bubat, penyergapan di Bubat. Itu bukan perang ya, tapi itu penyergapan oleh, ya boleh dikatakan, ya Kanjeng Ratu Kenconowening itulah yang dari Majapahit. Ini akan kami tampilkan visual di sekitar Kebun Raya Bogor yang sangat eksotis ya, indah sekali, syahdu ya. Dan akan kami sajikan beberapa musik Tarawangsa di sini. Nah, musik Tarawangsa ini ternyata adalah musik tradisional yang bisa menghantarkan pada suasana yang meditatif. Dan pada waktu itu memang musik Tarawangsa ini digunakan oleh masyarakat untuk mengiringi ritual-ritual dengan tujuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan para karuhun atau para leluhur di sana. Maka itu merupakan sejarah yang selama ini tertutup-tutupi dan mungkin sengaja ditutupi. Maka kita generasi muda, generasi bangsa semuanya, kita punya tanggung jawab untuk mengungkapkan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya, beliaulah Kanjeng Ratu Kenconowening. Dan waktu itu kami hanya diberitahu oleh Raden Jaya Sentiko bahwa untuk mengunjungi makam ini. Kanjeng Ratu Kenconowening juga sedang mengalami fitnah dan kekacauan internal di dalam Majapahit atas peristiwa itu juga. Maka beliau lari ke suatu wilayah, yaitu ke Jawa Barat, dan tidak sengaja bertemu dengan Prabu Siliwangi di sini. Pada akhirnya beliau, Raden Jaya Sentiko itu menunjukkan, sowanlah ke Kanjeng Ratu Kenconowening yang ada di Kebun Raya Bogor, karena di sana kamu akan menemukan makam sepuh. Nah, pada saat itu belum sampai kami mengajukan dispensasi seperti itu, ternyata kita melihat hujan itu kemudian tiba-tiba reda. Karena kalau terjadi besanan antar dua kerajaan besar di Nusantara ini, maka orang Jawa dan Sunda bersatu, maka kekuatan Nusantara akan sulit digoyahkan dan dihancurkan. Berjumpa kembali dengan para pemirsa YouTube Surya Kakais yang budiman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam konten kali ini. Saya akan menceritakan perjalanan selama bulan Arwah atau bulan Ruah tempo hari ya, yang terutama khusus perjalanan ke wilayah Jawa Barat atau sekitar Jakarta. Pada saat itu kami dari tour ke Jawa Timur ya. Lebih tepatnya bukan tour ya, tapi kita mengadakan spiritual odyssey ya. Waktu itu kita ke Astana Girilayu, Astana Mangadeg, kemudian lanjut ke Ponorogo, Prabu Bathara Katong, kemudian di Blitar pada Bung Karno, kemudian lanjut ke Ngantang, yaitu di wilayah Selokurung. Di sana napak tilas Pangeran Trunojoyo, kemudian malamnya lanjut kita wungon di Candi Brahu yang kebetulan sekali waktu itu pas bulan purnama. Dari Candi Brahu kita selesai ritual dan wungon di sana, kemudian melanjutkan perjalanan pulang menuju Yogyakarta, dan pagi hari kita sudah sampai di Yogyakarta. Dan kemudian sore harinya kita persiapan menuju ke Jakarta, ke Jawa Barat ya, tepatnya ke daerah Bogor. Tujuan kami adalah untuk Marasuan yang Prabu Siliwangi yang berada di Kebun Raya Bogor. Di dalam komplek Kebun Raya Bogor itu kan terdapat pasarian ya, atau makam. Nah, disitulah ada makam Mbah Jepra, makam Galuh
Kencono Wungu ya. Di situ kalau orang penduduk sekitar itu taunya Mbah Jepra itu adalah dulunya beliau adalah sesepuh atau pemuka masyarakat di wilayah Bogor gitu, atau merupakan leluhur cikal bakal di wilayah Bogor. Dan bahkan saya juga sempat cross check ke abdi dalam di sana. Abdi dalam juga memberikan keterangan yang seperti itu ya. Taunya Mbah Jepra itu adalah sesepuh atau semacam perintis dari wilayah Bogor itu sendiri. Namun kami punya kisah yang lain ya, karena dulu memang kami awalnya taunya itu adalah sesepuh dari adanya wilayah Bogor. Tapi kemudian besoknya, jadi Mbah Jepra itu menemui kami dan beliau memperkenalkan diri, memberitahu siapa sesungguhnya Mbah Jepra itu. Ternyata beliau adalah Prabu Siliwangi yang pada waktu akhir hayatnya beliau memang menyamar sebagai orang biasa yang kemudian mendapatkan nama atau sebutan familiar sebagai Mbah Jepra. Nah, singkat cerita memang kami menemukan tempat itu juga atas petunjuk dan dituntun dibimbing langsung oleh leluhur dari Majapahit yang masih putra keturunan dari Prabu Brawijaya V yang bernama Raden Jaya Sentiko. Nah, pada saat itu beliau menuntun membimbing kami, mengarahkan untuk menemukan tempat itu, dan beliau sebelumnya memang tidak cerita kita ini dituntun untuk bertemu siapa, itu tidak cerita ya, yang Raden Jaya Sentiko itu. Dan sepertinya memang beliau membiarkan kami itu akan mengetahui sendiri di lapangan itu seperti apa dan siapa yang kemudian kami temukan, leluhur-leluhur yang masih misterius itu nanti akan terungkap ya, sesuai dengan perjalanan spiritual kita, sesuai dengan petunjuk para leluhur yang khususnya Raden Jaya Sentiko. Singkat cerita, waktu kami sampai ke Bogor itu cukup, waktu itu kita berangkat dari Ungaran ya, kemudian sampai ke Bogor itu ya sekitar jam 3 ya, setengah 3 atau jam 3 sore. Nah, kebetulan di sana itu pas begitu kita parkir mobil, kemudian turun hujan yang sangat lebat. Ya seperti biasa, itu merupakan clue atau pertanda alam bahwa kita memang diberikan berkah dan anugerah dari leluhur yang akan kita datangi, kita ziarahi atau kita marasuan ke sana. Ya kita mesti sedikit kebasahan dari air hujan itu sebagai suatu syarat ya. Jadi kita jangan sampai mengeluh kalau kita sedang marasuan ke leluhur dan kita mengalami kejadian alam seperti hujan dan lain, itu merupakan suatu berkah ya. Kemudian karena di Istana Bogor itu, karena kan sekarang itu kan digunakan oleh Pak Presiden sebagai tempat home base ya, makanya mobil sekarang sudah tidak bisa langsung masuk di depan pasarian Mbah Jepra itu, jadi harus jalan kaki. Dan pintu masuknya ya harus dari pintu ke-7 atau ke-8 ya waktu itu. Dan pintu masuknya itu hampir satu lingkaran ya, kalau dihitung dari bundaran yang ada Tugu itu hampir satu putaran. Jadi mungkin itu pintu ke-7 atau ke berapa atau ke-4, pokoknya pintu yang terakhir ini. Nah, dari situ kita masuk dan itu akses yang katanya paling dekat ya, itu nanti tembusnya dekat daerah Jembatan Merah itu. Nah, singkat cerita kami masuk itu memang ada protokoler ya, karena mobil sudah tidak bisa masuk sampai ke depan pasarian, tapi harus jalan kaki. Sementara kita kan membawa rombongan ya dari berbagai usia ya, kasihan juga kalau jalan kan cukup jauh ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita terima padanya, kita mengikuti aturan yang berlaku pada saat itu. Kita jalan kaki dan di tengah jalan ya menuju ke makam itu kita jalan kaki. Di dalam areal Bunraya Bogor itu kan luas sekali, jadi sepanjang perjalanan itu pas di tengah-tengah sebelum jembatan, melewati jembatan sungai itu terjadi hujan yang sangat lebat. Padahal kan ya tahu sendirilah payung itu kan seberapa fungsinya, itu kan ya hanya bisa menangkis air, itu nggak begitu efektif, tetap aja basah di bagian bawah. Kami waktu itu juga tidak tahu kalau ada mobil patroli untuk bisa mengangkut ya. Ya kalau itu biasa mobil yang biasa kita lihat sering buat untuk nggaruk itu ya, nggaruk para ya penyakit masyarakat yang di jalan itu. Tapi waktu itu kita melihat ada mobil itu, kemudian kita ditawarkan untuk menumpang di situ dan akan diantarkan sampai ke
Pasarian. Nah, jadi kita ya dalam kondisi hujan yang sangat lebat kita masuk ke mobil itu, kemudian kita diantarkan sampai ke dekat makam. Ya apa adanya lah gitu. Kemudian setelah di makam ternyata kita sudah disambut, ada sedulur yang lain dari Jakarta sudah stay di situ sejak beberapa jam sebelumnya. Kemudian ada juga sedulur-sedulur yang dari Bogor, Jakarta dan sekitarnya, ada yang dari Trah Pakubuwono, dari Trah yang Pakubuwono 5 atau PB5, juga satu rombongan besar itu masuknya belakangan gitu kan, nyusul kita, tetapi beliau-beliau bisa langsung masuk ya, mobil bisa langsung mengakses ke depan makam karena diberikan kemudahan ya untuk sampai mengakses ke sana. Rombongan kami sudah sampai lebih dulu. Nah, kemudian ada yang kloter 3 rombongan juga yang dari Jakarta juga masuk belakangan, ya kita berusaha untuk negosiasi supaya mobil bisa diloloskan untuk masuk sampai depan lokasi. Karena pertimbangannya begini, kalau harus jalan kaki itu kan jauh sekali dan hujannya sangat lebat. Lagi pula ini mempersingkat waktu. Kalau menunggu jalan kaki bisa terlalu lama, bisa 30 menit ya. Maka kita kemudian nego supaya bisa diloloskan membawa mobil, dan puji syukur bisa. Tapi kami sendiri waktu itu kan memang ya sekalian kita memang ngelakoni prihatin tirakat sambil jalan kaki, walaupun jauh ya, kira-kira ada 1 kilo ada mungkin, karena waktu itu kita belum mulai hujan yang sangat lebat, masih rintik-rintik ya. Ternyata di tengah perjalanan kaki itu terjadi hujan lebat, dan ternyata juga kita ada kemudahan kemudian ditolong oleh mobil patroli itu untuk sampai ke lokasi, diantarkan. Akhirnya masuk. Ya udah, yuk. Ketangkap ya? Dari Jogja, dari Jakarta, dari Semarang. Iya. Dari Jogja jam berapa? Dari Semarang. Dari Semarang jam 7. Orangnya dia pada resek di jalan. Ya. Tadi pakai mobil patroli. Boleh kok, bilang aja. Rombongan mobil putih tadi, Alfa putih gitu. Yang dari. Waktu kami gunakan untuk persiapan, dan kita juga menunggu hujan reda, karena pada saat kita sampai di lokasi, seluruh rombongan sampai di lokasi itu keadaannya masih hujan cukup lebat. Maka pada saat itu ketika kita sudah siap semuanya, sudah prepare termasuk ubo rambe seperti bunga, dupa dan lain sudah siap, dan semua peserta kita yang ikut marak sowan waktu itu sudah siap semua. Ya tanpa kita minta, karena nanti lancang juga ya, saya nggak berani kalau ya, paling nenuwun ya, mudah-mudahan kalau sudah diperkenankan sekarang untuk marak sowan diberikan cuaca yang lebih kondusif supaya tidak terlalu repot harus basah-basah ya. Nah pada saat itu belum sampai kami mengajukan dispensasi seperti itu, ternyata kita melihat hujan itu kemudian tiba-tiba reda. Yang tadinya cukup deras kemudian seperti mengerem gitu kan, menjadi hanya gerimis rintik-rintik dan hampir tidak terjadi hujan, hanya tetesan-tetesan air dari daun yang sudah jatuh dari tadi ya, itu kan bukan hujan lagi namanya. Nah waktu itu karena sudah diberikan kesempatan ya, kita langsung segera untuk marak sowan. Pertama yang kita sekar ya dari yang sepuh dulu, yaitu Prabu Siliwangi atau Mbah Jepra di situ. Kemudian setelah kita mempersembahkan bakti kita menghanturkan doa, kemudian dan lain-lain ya yang kita lakukan. Nah itu kemudian dari situ setelah kita menghaturkan berbagai macam persembahan dan ritual ya, itu kita sudah anggap cukup, dan kita melantunkan juga tembang-tembang dari serat Pidatama karya Gusti Mangkunegoro yang keempat, yang pasarainya ada di sini. Kemudian kita lanjutkan untuk marak sowan ke Kanjeng Ratu Kencana Wungu ya. Kanjeng Ratu Kencana Wungu itulah yang dari Majapahit. Dalam mana sini saya bawain? Payung merah ini. Iya, nanti untuk 2 tempat ya. Kita naik dulu
Kita jangan di situ dulu. Kesana dulu. Ayo ikut saya. Nih, siap. Payungnya dipegang Mami ya. Monggo, kita sudah diberi waktu sebentar tidak hujan, monggo. Nggak apa-apa, melingkar saja. Sendalnya taruh di luar situ. Yang nggak bisa duduk ya berdiri. Yang bisa bersimpuh monggo, yang nggak bisa Berdiri ya. punten dalam sewu bisa berdiri, atau ini ada tikar monggo. Ya, didobel mawon. Monggo. Jadi di sini dulu. Monggo para ibu yang kesulitan untuk bersimpuh bisa ditikar. Monggo. Di Sumet siapa yang nyumet? Berdiri aja di situ enggak apa-apa. Bunganya begitu ya. Bunganya di sini nanti sama di bawah. Ini bagi dua atau biar aja? Biar aja. Enggak apa-apa, ini biar di sini. Ini sama. Bunga yang utuh tadi mana yang satu? Stephen itu Buat bawah ya. buat Kanjeng Ratu Kencana Wungu. Nika Mbah Jepra utawi Prabu Siliwangi satus. Ya. Berdiri nggak apa-apa. Berdiri. Ini lebih tahan terhadap air hujan. Ini yang menurunkan kita. Tuh. Yang Prabu Siliwangi bareng kula marak sowan sak brayat ngaturaken. Sekararum gondarum kinantenan duparum pinangkara seperti kula. Lan ugi sembah bakti kula dumawah sak pangandhap inggih Kanjeng Ratu Kencana Wungu saha Mbah Dalem utawi Raden Surawiseksa ugi Nyai Kentring. Lan salajengipun sumrambah ugi sedaya para leluhur karuhun ingkang mengkoni wonten ing tatar parahyangan punika. Ya saudara-saudara, ini merupakan makam Mbah Jepra, atau orang di sekitar sini, warga di sini lebih familiar menyebutnya sebagai Mbah Jepra. Tapi pada waktu dulu kami dituntun oleh Raden Jaya Sentiko, leluhur yang misterius, kami diminta untuk mencari makam beliau. Kita keliling sampai di Banten, Jakarta, Jawa Barat tidak ketemu. Pada akhirnya beliau, Raden Jaya Sentiko itu menunjukkan sowanlah ke Kanjeng Ratu Kencana Wungu yang ada di Kebun Raya Bogor, karena di sana kamu akan menemukan makam sepuh. Begitu kami ke sini dan ketemulah makam ini yang saya tanyakan ke Abdi Dalem. Abdi Dalem memberikan keterangan bahwa ini Mbah Jepra. Tapi kemudian sepulang kami ke Jakarta, tidur di Jakarta, pagi hari jam 5 pagi kami dibangunkan oleh sosok leluhur yang sudah berbahasa Indonesia, tapi dengan logat seperti pantun leluhur layaknya leluhur dari Kalimantan, dari Melayu. Ternyata beliau memperkenalkan diri sebagai Prabu Siliwangi dan beliau mengucapkan terima kasih bahwa tadi malam saya, istri, kemudian semua anak-anak semua menyempatkan diri untuk marak sowan ke sini ke Prabu Siliwangi dan menganggap bahwa tidak pernah ada konflik antara Majapahit dan Pajajaran. Dan ternyata setelah kami telusuri benar-benar konflik antara Majapahit dan Pajajaran itu tidak ada. Karena itu hanya intrik politik yang berusaha untuk menghancurkan, untuk mencegah supaya tidak terjadi besanan antara kerajaan Majapahit dan Pajajaran.
Karena kalau terjadi besanan antar dua kerajaan besar di Nusantara ini, maka orang Jawa dan Sunda bersatu, maka kekuatan Nusantara akan sulit digoyahkan dan dihancurkan. Oleh sebab itu, ini dipandang sebagai cara untuk menghancurkan Nusantara ya dengan cara mencegah terjadinya besanan antara Prabu Siliwangi dengan waktu itu Raja Majapahit, dan Prabu Siliwangi berkenan menyerahkan putri Dyah Pitaloka untuk diperistri menjadi garwa Prabu Hayam Wuruk. Maka itu semua gagal dan terjadi penyerangan mendadak oleh kelompok tertentu ya, oleh para saudagar yang dari luar itu. Kemudian terbunuhlah Dyah Pitaloka di wilayah Bubat yang masuk wilayah Jawa Timur untuk daerah sekarang ini. Maka dari peristiwa itu Mahapatih Gajah Mada menerima fitnah. Beliaulah yang menyerang secara diam-diam karena tidak setuju jika Dyah Pitaloka dipinang menjadi permaisuri Prabu Hayam Wuruk. Maka itu merupakan sejarah yang selama ini tertutup-tutupi dan mungkin sengaja ditutupi. Maka kita generasi muda, generasi bangsa semuanya, kita punya tanggung jawab untuk mengungkapkan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan kita sudah mulai beberapa tahun ini, semoga kita semua di Jangkung, di Jampangi, disupport oleh para leluhur, kita akan mendapatkan kemudahan untuk mengungkap semua fakta sejarah. Karena jika sejarah sudah diacak-acak, maka jati diri bangsa itu pun akan rusak. Maka dari itu hancurlah mental generasi bangsa, sehingga lahirlah generasi bangsa yang membenci dirinya sendiri, generasi bangsa yang membenci bangsanya sendiri, orang Jawa yang menghina, yang mencelakai ya, bahkan mengusir orang Jawa yang menjadi tuan rumahnya sendiri. Itulah yang dinamakan dalam serat Jonggo Joyoboyo disebut sebagai ono tamu sing bagake sing duwe omah. Ada tamu yang mencoba merampas, menguasai tuan rumah atau pemilik rumah. Maka jika sudah titiwancine, semua akan berbalik dengan semudah membalik telapak tangan, tentu saja dengan disengkuyung kasengkaaken dening para leluhur. Dan itu semua tidak akan terjadi jika tidak ada generasi penerus bangsa yang memulai. Maka diantara kita, marilah kita untuk berpartisipasi menjadi generasi yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan Nusantara, bukan generasi yang selalu merusak dan menghancurkan Nusantara, yang berkonspirasi dengan kekuatan internasional. Mudah-mudahan dan saya yakin kita tidak akan ada kekuatan yang bisa menghentikan semua itu. Karena kalau sudah titiwancine, pasti semua akan terjadi. Para leluhur, sedaya kula nyuwun sawah berkah pangestunipun, mugi tansah kersa Jangkung Jampangi lampah kula, anggenipun sami njejegaken saka guru bangsa menika mugi pikantuk margi ingkang gampil, kalis ing rubeda nir ing sambikala. Lan sedaya ingkang marak sowan menapa dene ingkang boten marak sowan ngaturaken sembah pangabekti, mugi saparan-paran tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya. Tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Ingkang pungkasan kula ngaturaken agunging panuwun dene sampun kersa Jangkung Jampangi lampah kula sak brayat saha sedaya para generasi muda bangsa, generasi penerus bangsa ingkang tasih peduli dan setia kepada para leluhurnya sendiri. Kepareng ngaturaken sekar pangkur padha 12 kalajengaken padha 13 serat Werdatama yasan dalem Eyang Gusti Mangkunegara ingkang jumeneng kaping sekawan. Sapanto wayuning alam kiya tumilah mangulang ilmu bangkit nikah remangukut kukutaning
sebut wong sepuh, lirik sepuh sepi hawa, awas ruruning tunggil, tansah marpa moring sukma, sinukmaya winaya ing sepi, sini pantelenging kalbu, pamungkaning warana, tarlen saking liyep layaping aluyup, pindha pesating sumpena, sumusuping rasa jati. Semenjak tragedi itu, maka waktu itu Tribuana Tunggadewi yang dilanjutkan oleh Kanjeng Ratu Kencana Wungu sampai ke Playu lari, karena di sana juga menjadi tuduhan, terjadi tujuan dan fitnah bahwa itu semua sebagai dalang. Maka Kanjeng Ratu Kencana Wungu larilah sampai ke Jawa Barat untuk menghindari semua itu, namun tidak sengaja bertemu dengan beliau Mbah Jepra yang sesungguhnya Prabu Siliwangi yang sedang menyamar jadi rakyat jelata. Dan punten dalem sewu, dari pertemuan beliau berdua itu lahirlah Nyai Kentring dan Raden Surawisesa, yang 5 tahun lalu beliau Raden Surawisesa sudah mengendika, sudah menyampaikan bahwa beliau ada darah keturunan Jawa, dan waktu itu saya tidak tahu dari mana keturunan itu, namun 2 tahun kemudian semua itu terungkap, dan disinilah alurnya. Nanti kita akan lanjutkan nyekar beliau Kanjeng Ratu Kencana Wungu. Dan jika panjenengan ingin melihat situsnya Kanjeng Ratu Kencana Wungu, bisa panjenengan lihat di situsnya Tribuana Tunggadewi yang ada di Trowulan Mojokerto. Itulah sebenarnya antara Sunda dan Jawa itu satu saudara sejak Raja Kudungga yang menurunkan Aswawarman, kemudian Mulawarman menurunkan raja-raja di Jawa Barat, Aswawarman di Sumatera, Sriwijaya, kemudian Purnawarman di Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk ya Suma Majapahit. Jadi semua leluhur-leluhur besar itu punya cikal bakal yang sama, yaitu masa kerajaan Kudungga. Setelah kita melantunkan tembang-tembang Jawa, ya kemudian kita juga mempersembahkan hening cipta sebagai bentuk kita menghormati dan menjunjung tinggi para karuhun atau para leluhur yang berasal dari Tatar Parahyangan, yang di Tatar Pasundan. Maka kita lakukan eneng-eneng, kita lakukan hening cipta, yang kita juga bisa melakukan koneksi itu melalui olah semadi, ya. Namun seperti yang dilakukan pula oleh masyarakat Sunda pada zaman dulu, pada zaman Pajajaran, bahkan sebelumnya, itu seperti apa yang disampaikan oleh Prabu Siliwangi, bahwa ada musik tradisional yang bernama Tarawangsa, ya. Musiknya seperti ini, kita nanti lantunkan untuk mengisi saat meditasi di Prabu Siliwangi. Nah, musik Tarawangsa ini ternyata adalah musik tradisional
yang bisa menghantarkan pada suasana yang meditatif. Dan pada waktu itu memang musik tarawangsa ini digunakan oleh masyarakat untuk mengiringi ritual-ritual dengan tujuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan para karuhun atau para leluhur di sana. Nah, monggo silahkan simak musik tarawangsanya seperti ini. Dan ada beberapa musik tarawangsa dengan lirik lantunan yang berbeda-beda dengan titi nada yang sebenarnya hampir sama, tetapi cengkok-cengkoknya itu memang variatif sekali. Nanti akan bisa para pemirsa dengarkan pada video ini. Nah, para pemirsa, pada sequel akhir dari video ini saya akan menayangkan suasana pada saat kami sudah selesai melakukan
ziarah atau marak sowan ke Yang Prabu Siliwangi. Ini akan kami tampilkan visual di sekitar Kebun Raya Bogor yang sangat eksotis ya, indah sekali, syahdu ya. Dan akan kami sajikan beberapa musik tarawangsa di sini yang merupakan hasil karya seni yang ditampilkan oleh para warga dari Rancakalong, daerah Sumedang. Akhirnya ketemu lagi. Oh, iya. Matur nuwun. Bisa bareng. Ditotok dong kita nih bojoku. Oh ya, nanti di sana ya. Ke tempat Bu Ratna ngumpul. Oh, di tempat Bu Ratna. Iya. Kan udah disiapin. Iya. Ini licin ya. Yuk, 2 orang licin. Aku kalau di Sabda kan Mbak Sari kan nggak tahu tuh. Oh iya, iya. Musiton, di Sabda. Iya. Ketemunya di Jogja katanya Mbak. Iya, pas di Imogiri. Imogiri. Kebetulan pas ada acara juga di Imogiri, Pak. Ya, beliaulah Kanjeng Ratu Kencana Wungu, dan waktu itu kami hanya diberitahu oleh Raden Jaya Sentiko bahwa untuk mengunjungi makam ini. Setelah kami muter-muter sampai di Paledangan juga ketemu makam yang Surya Kencana, dan ternyata itu Prabu Siliwangi yang lebih sepuh lagi, awal lagi ya, lebih awal. Kemudian petunjuk beliau ke sini, ke Kanjeng Ratu Kencana Wungu, barulah kita bisa mengetahui di mana keberadaan Prabu Siliwangi, pusaranya ya di sini, Mbah Jebra. Dan di sini kita bisa merasakan bagaimana para leluhur-leluhur kita ini saat itu sedang menjadi orang-orang yang tertindas. Prabu Siliwangi juga sedang mengalami suatu peristiwa, sangat terpukul oleh adanya peristiwa dibubat, penyergapan dibubat. Itu bukan perang ya, tapi itu penyergapan oleh, ya boleh dikatakan, kelompok oportunis. Kemudian
Kanjeng Ratu Kencana Wungu juga sedang mengalami fitnah dan kekacauan internal di dalam Majapahit atas peristiwa itu juga. Maka beliau lari ke suatu wilayah, yaitu ke Jawa Barat, dan tidak sengaja bertemu dengan Prabu Siliwangi di sini. Sama-sama dalam keadaan yang tertindas dan tersiksa perasaannya. Maka dari itu kita di sini napak tilas juga merasakan bagaimana kepedihan beliau waktu itu, bagaimana menjadi orang-orang yang terkalahkan dan orang-orang yang menderita fitnah, menjadi korban fitnah. Tentu saja itu menjadi dharma yang sangat besar bagi beliau pada saat hidup, dan mungkin dharma itu belum sempat beliau terima pada saat masih hidup di Mercopodo. Oleh sebab itu kita pertama-tama mengaturkan sembah bakti kepada beliau, mengaturkan terima kasih, ngaturaken agunging panuwun, dan mudah-mudahan beliau berdua memberikan sawab berkah pangestu kepada kita semua yang marak sowan, jangkung jampangi langkah kita, ya, berkah doa pangestu beliau menjadi jimat paripih handayani ing kasantosan. Jadi dalam setiap kondisi apapun yang akan terjadi di Nusantara, kita semua menjadi orang-orang yang selalu jatuh pada tempat yang beruntung dan selamat. Karena bagaimanapun juga doa orang-orang tertindas itu luar biasa. Doa orang tertindas yang masih hidup punya kekuatan besar. Apalagi kekuatan leluhur-leluhur agung yang pada saat itu mengalami penindasan. Oleh sebab itu penting sekali di sini kita mengaturkan sembah bakti dan napak tilas perjuangan beliau berdua. Sehingga bisa dikatakan di sini sebagai titik temu konvergensi antara Majapahit dan Pajajaran. Ya di sini inilah, ini sebenarnya merupakan tempat di mana terjadi momentum sejarah yang luar biasa, yang justru tidak pernah diungkapkan oleh ahli sejarah maupun para arkeolog. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang ini menjadi pusat perhatian para sejarawan, para peneliti, dan disinilah sebenarnya kita bisa mengungkapkan jati diri bangsa, kita bisa mengungkapkan kekuatan pemersatu bangsa juga di sini. Kita bisa mengambil energi dan contoh beliau berdua yang menyatukan kembali antara Jawa dan Sunda, yang sesungguhnya tidak pernah ada konflik juga. Maka dari situ bisa dikatakan kembalinya kejayaan Nusantara itu mempunyai pancer atau mempunyai sentrum, yaitu Jawa Sunda. Dan di sebelah sini ada pasarean Panglima beliau, Mbah Jepra atau Prabu Siliwangi. Di sebelah sini nanti kalau ada sekar nanti bisa ambil dua ya, untuk sebelah kanan sini. Monggo dilajengken yang lain. Matur piyambak. Kalau yang mau nyuwun lorotan sekar monggo, yang di sini sama di atas. Kalau ada yang sakit di rumah bisa direbus air untuk mandi. Kalau enggak ya bunga disimpan saja di rumah, di lemari, di laci. Kalau bagi yang usaha itu energinya bagus sekali, jadi bisa membersihkan kalau ada gangguan-gangguan yang tak baik. Anu paling dia namanya saha? Mbahwe. Mbahwe ya.
Nah, para pemirsa, pada sequel akhir dari video ini saya akan menayangkan suasana pada saat kami sudah selesai melakukan ziarah atau maraksuan ke Yang Prabu Siliwangi. Ini akan kami tampilkan visual di sekitar Kebun Raya Bogor yang sangat eksotis ya, indah sekali, syahdu ya. Dan akan kami sajikan beberapa musik tarawangsa di sini yang merupakan hasil karya seni yang ditampilkan oleh para warga dari Rancakalong, daerah Sumedang. Sampah dimasukkan tas plastik ini monggo seperti biasa kita keplean, kita iuran. Ini enggak mati kan, agak masak sekarang. Tadi parkirnya pas tepat yang di ini Alphard yang putar balik tadi di situ. Ya, makasih. Mana ini penjemput saya? Kalau nggak ada yang jemput saya jalan kaki sini. Hah? Nggak apa-apa, jalan kaki mah kok, biar yang sepuh-sepuh aja. Nanti bisa mengikuti alunan musik ini sambil melakukan meditasi. Karena bagi kami sendiri ketika kita melakukan meditasi sambil mendengarkan lantunan musik tarawangsa ini, benar-benar cepat sekali terjadi trans dan terkomunikasi dengan para entitas karuhun, para leluhur-leluhur agung, terutama yang berasal dari Tatar Pasundan. Bahkan hebatnya lagi, ternyata musik tarawangsa ini bukan digunakan oleh warga masyarakat Sunda saja. Jadi zaman Majapahit awal, ya, bahkan beliau Kanjeng Ratu Kidul ya, ketika dulu pernah kita setel, kita putar musik tarawangsa ini, ternyata kita juga langsung nyambung ke para entitas gaib atau leluhur dari Majapahit yang sepuh-sepuh. Kemudian pernah juga Kanjeng Ratu Kidul rawuh karena kita melantunkan, memutar musik tarawangsa ini sambil meditasi. Dan kata para leluhur yang sepuh-sepuh dari Majapahit, musik tarawangsa ini termasuk musik yang skopnya luas, jadi mencakup suku Sunda dan suku Jawa. Itu waktu itu memang menggunakan sejenis musik tarawangsa ini untuk melakukan semacam upacara untuk berinteraksi ya, untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan para leluhur. Ini seperti juga kalau di masyarakat Dayak itu kan ada upacara atau ritual namanya tariu ya. Tariu itu menari dan melakukan ritual-ritual khusus. Itu tujuannya untuk untuk menghadirkan atau untuk memohon kehadiran para leluhur agar supaya berkenan membantu suatu keadaan yang darurat ya. Misalnya akan terjadi sesuatu yang mara bahaya, atau bahkan termasuk misalnya ketika terjadi perang antar suku itu upacara tariu itu juga sering digunakan. Nah, ini musik seperti ini ya, ini pada intinya memang untuk tarawangsa ini bukan ditujukan untuk perang dan lain-lain, tapi untuk
memohon supaya para leluhur itu berkenan hadir, dan memang ternyata ini sangat efektif sekali. Para pemirsa bisa melakukan meditasi kemudian sambil memutar musik tarawangsa ini, dan rasakan betul hasilnya, itu luar biasa sekali, efektif sekali. Saya ini bukan berteori ya, tapi karena saya sudah menceritakan apa yang terjadi saat saya melakukan, jadi saya cerita tentang pengalaman yang saya alami, bahkan dari pengalaman yang terjadi dengan teman-teman, dengan sedulur-sedulur yang saya berikan tekniknya, kemudian saya ajarkan cara-caranya sambil mendengarkan MP3 atau lantunan musik tarawangsa ini, benar-benar bisa terkoneksi, bahkan kadang muncul visualisasi ya, bukan halu ya, tapi visualisasi tentang leluhur siapa yang rawuh, kemudian ya terutama itu tadi antara leluhur Pajajaran, kemudian leluhur Majapahit yang sepuh-sepuh. Ini leluhur Majapahit yang sepuh-sepuh ini ya sebelum Prabu Brawijaya V ya, bahkan termasuk yang berada di Candi Brahu juga ya. Kemudian pernah juga Kanjeng Ratu Kidul yang rawuh pada saat kami melakukan meditasi yang diiringi dengan musik tarawangsa. Nah, para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, ya, di sesi terakhir dari konten video ini, saya ingin mengajak para pemirsa untuk bersama-sama melakukan meditasi. Namun saya akan berusaha untuk membantu bagi panjenengan semua yang sekiranya ingin panduan ya. Saya bukan bermaksud untuk menggurui, karena saya percaya pasti semua orang punya keahlian dan kemampuan yang berbeda-beda dan punya kemampuan yang cukup bagus ya. Namun di sini saya hanya seperti memberikan instruksi saja supaya lebih kompak.
Para pemirsa yang budiman, silahkan untuk konsentrasi melihat telapak tangan saya di sini. Ini telapak tangan akan saya tarik mundur ke belakang dan akan saya beri aba-aba untuk melakukan sesuatu, yakni pejamkan mata secara perlahan, tetapi tunggu aba-aba atau instruksi yang saya sampaikan ya. Sekarang konsentrasinya ke telapak tangan saya dengan posisi mata terbuka, dengan fokus ke telapak tangan saya. Ini telapak tangan akan saya tarik mundur ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perlahan-lahan pejamkan mata. 1, 2, 3. Pejamkan mata sekarang juga ya. Sekarang tugas Anda memejamkan mata dan mengikuti, menikmati selaras harmonis dengan irama yang dilantunkan dalam nada-nada musik tarawangsa ini. Tugas Anda hanya mengalir, mengikuti alunan nada, kaitkan erat perasaan Anda dengan nada-nada yang ada dalam musik tarawangsa. Lakukan meditasi ini hingga musik ini selesai. Rasakan, mengalir saja, jangan berimajinasi, ikhlas tulus menjalankan semua ini. Hati yang semeleh, lilo legowo, jangan berandai-andai, jangan membayang-bayangkan sesuatu karena nanti yang muncul adalah halusinasi, tapi mengalir saja perasaan. Dan nanti setelah musik ini selesai, apa yang terjadi, apa yang Anda rasakan, silahkan tulis di komentar di bawah video. Thank you.